Oke, kita bisa mulai rekan-rekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, bersama saya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menemani kami untuk memberikan update keputusan dan hal-hal lain yang sangat penting untuk Provinsi Jawa Barat. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan kepada beliau-beliau, nanti kami berikan waktu. Per hari Rabu ini, positif di Jawa Barat, kurva sudah melandai. Posisi kami ada di 1.700 yang positif, sembuh 411, meninggal 124. Jumlah yang sembuh sudah 3 kali lipat dari kurang lebih dari jumlah yang meninggal. Urutan masih sama, tertinggi masih Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi, mengindikasikan masih mayoritas ada di zona Bodebek dan zona Bandung Raya, kira-kira begitu. Sebelum PSBB, persentase kasus Jawa Barat terhadap populasi itu ada di urutan 12. Setelah PSBB, karena kami bisa melandaikan kurva, maka posisi Jawa Barat persentase kasus terhadap populasi sekarang ada di urutan 23, kira-kira begitu. Kami berdoa mudah-mudahan apa yang diupayakan membuahkan hasil. Kemudian juga kecepatan virus menular di akhir PSBB tahap 1 Jawa Barat ini sudah sepertiga sebelum PSBB. Jika sebelum PSBB ini kecepatan menularnya atau reproduksi COVID di angka 3, artinya satu pasien menulari 3 orang dalam sehari, sekarang indeksnya tinggal 1. Nah, menurut WHO, kalau indeks 1 ini bisa dijaga selama 14 hari, maka sebuah wilayah bisa didefinisikan terkendali. Saya menghimbau kepada masyarakat menjelang Idul Fitri, terjadi kenaikan lalu lintas dari 20-30% selama PSBB, sekarang di minggu ini naik ke 40%. Di catatan kami, ini mengindikasikan banyak warga yang tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah dan rata-rata untuk berbelanja. Nah, kalau ini tidak bisa ditahan, kerumunan juga tidak bisa ditahan, kami khawatir indeks angka 1 sebagai prestasi ini bisa bergeser di atas 1 karena ada kasus-kasus baru di kerumunan menjelang Lebaran. Ini menjadi atensi, oleh karena itu TNI Polri akan terus meningkatkan dan mendua kali lipatkan pasukan. Di bulan April kasus rata-rata 40, sekarang kasus rata-rata hanya 21 kasus per hari, mengindikasikan kasus positif turun hampir setengahnya. Kemudian juga rumah sakit pasien sudah turun dari akhir April 430, sekarang di 270, sehingga kapasitas ruang isolasi yang dipergunakan sekarang hanya 33%. Jadi kita belum ada masuk ke skenario yang pernah disiapkan, yaitu skenario terburuk mengkonversi gedung-gedung menjadi rumah sakit darurat karena masih ada ketersediaan yang cukup. Kesembuhan pasien juga meningkat hampir 20%, kematian menurun dari 7 jiwa per hari menjadi 4 per hari. Atas nama gugus tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami menghaturkan terima kasih kepada para dokter, para tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras memberikan dedikasi waktu
dan nyawanya untuk memenangkan perang melawan COVID ini. Turunnya pasien di Jawa Barat melegakan, ini menandakan kerja para dokter tenaga kesehatan sangat terasa. Berikutnya, dalam evaluasi PSBB ini, kami melakukan analisa resiko kesehatan dan non-kesehatan, kemudian kami melakukan perhitungan yang hasilnya nanti saya umumkan daerah-daerah mana menghasilkan level kewaspadaan apa. Dalam perhitungan level kewaspadaan ada 8 aspek yang dihitung. Laju ODP per daerah dihitung, juga per kelurahan. Laju pasien dalam pengawasan juga dihitung, nomor 2. Laju kesembuhan dihitung, laju kematian dihitung, laju reproduksi COVID RT dihitung, laju transmisi atau kontak indeks dihitung, nomor 6. Laju pergerakan, kemacetan dan lain-lain dihitung, dan resiko geografis dihitung. Totalnya ada 8 indikator karena kami mencoba memberi scoring secara ilmiah, menghasilkan jika skornya rendah 8-11 masuk kategori 5 atau kritis warna hitam. Jika skornya 12-14 maka masuk level kewaspadaan 4 berat warna merah. Jika skornya 15-17 maka berada di level kewaspadaan kuning atau cukup berat. Jika nilainya berhasil 18-20 maka masuk ke level 2 warna biru moderat, dan yang terbaik adalah jika masuk 8 indeks ini ke nilai 21-24 maka masuk kategori level 1 hijau atau rendah. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan media, kami sudah memberikan panduan apa yang harus dilakukan dalam berkegiatan. Warna hitam level 5 itu berbeda dengan level 4, level 3 sampai level 1. Tapi intinya kepada yang masih di level 5 sampai level 2 itu persentase kegiatan juga berbeda. Di level 5 kegiatan mendekati 0, total lockdown tidak ada selama ini. Yang ada adalah di level 4 kegiatan 30% warna merah. Kalau turun ke kuning kegiatan boleh 60%. Kalau turun ke warna biru level 2 kegiatan boleh 100%, tapi tetap tanpa kerumunan. Yang boleh ada kerumunan hanya jika sudah masuk ke level 1 warna hijau. Dan hasil kesimpulannya belum ada dari 27 daerah kota kabupaten yang masuk ke level 1 warna hijau. Maksimal ada di level 2. Oleh karena itu, kami di provinsi memberikan rekomendasi sholat Idul Fitri diselenggarakan di rumah, tidak di lapangan terbuka, berhubung dengan level itu. Nah, sekarang saya umumkan hasil dari 8 indeks tadi. Yang masih berada di level 5 tidak ada, level kritis warna hitam. Yang ada di level merah rata-rata sebelum PSBB adalah merah, yaitu Kabupaten Bekasi dengan skor 14, kemudian Kota Bekasi dengan skor 12, kemudian Kota Cimahi dengan skor 12. Jadi kepada 3 kota ini dan kabupaten diharapkan melanjutkan seperti yang sudah dilaksanakan. Kemudian ada 19 kota kabupaten berada di level kewaspadaan kuning, sehingga kegiatan boleh meningkat ke 60% dengan tetap jaga jarak dan protokol kesehatan. Kabupaten Bandung dengan skor 17, Kabupaten Bogor skor 16, Kabupaten Ciamis skor 17,
Kabupaten Cianjur skor 16, Kabupaten Cirebon skor 16, Kabupaten Indramayu skor 17, Kabupaten Karawang skor 16, Kabupaten Kuningan skor 17, Kabupaten Majalengka skor 16, Kabupaten Purwakarta skor 15, Kabupaten Subang skor 16, Kabupaten Sukabumi skor 17, Kabupaten Tasikmalaya skor 17, Kota Bandung skor 16, Kota Banjar skor 15, Kota Bogor skor 16, Kota Cirebon skor 15, Kota Depok skor 16, dan Kota Tasikmalaya skor 17. Itu adalah 19 kota kabupaten yang masuk ke level 3 turun dari merah, total 70,4%. Kemudian sisanya berada di level 2 warna biru, kegiatan boleh 100% tapi tetap tidak ada kerumunan sosial dan lain-lain, yaitu Kabupaten Bandung Barat level 2 biru skor 18, Kabupaten Garut biru skor 18, Kabupaten Pangandaran biru skor 18, Kabupaten Sumedang biru level 2 skor 18, dan Kota Sukabumi biru level 2 skor 18. Total kalau dibagi ke dalam kecamatan, maka ada 236 kecamatan yang terdampak kasus, 37,7%, dan ada 390 kecamatan yang tidak ada pergerakan COVID, alhamdulillah 62,3%. Nah, kami juga akan memberikan status 54321 atau hitam, merah, kuning, biru, hijau kepada 5.300-an desa dan kelurahan. Masih ada yang kategori hitam 5,38%, kategori merah 18,3%, mayoritas ada di kuning kategori 3, desa dan kelurahan 54,9%, kategori biru 0,9%, kategori hijau alhamdulillah ada di desa-desa yang jauh, utamanya di Jawa Barat Selatan 5,34% untuk yang penduduk besar, dan kategori hijau desa dan kelurahan yang penduduknya sedikit 15,63%. Jadi Bapak Ibu, kurang lebih hasil dari 8 indeks tadi menghasilkan angkanya dikonversi menjadi level kewaspadaan. Nah, oleh karena itu berdasarkan data-data tadi, nanti data akan di-share kepada media, kemudian berdasarkan analisa keberhasilan menurunkan kasus 50%, mengurangi pasien dan sebagainya, tapi kami juga mendapati ada potensi kerawanan euforia dari Idul Fitri, maka kami sepakat gugus tugas untuk melanjutkan PSBB Provinsi sampai tanggal 29 Mei 2020, tapi bentuk PSBB-nya adalah PSBB proporsional, yaitu menyerahkan persentase PSBB-nya kepada kota kabupaten karena sudah diberikan data yang jelas posisi indeks masing-masing, sehingga nanti ada daerah yang fokus pada PDP, ada daerah yang fokus pada pemudik ODP, ada daerah yang fokus pada yang pasien positif, dan lain sebagainya. Nanti PSBB juga disarankan bisa pembatasan sosial, boleh pakai judul, boleh tidak, itu dilakukan di level desa dengan diskresi dari bupati, dan kalau di kelurahan dengan diskresi dari wali kota. Itulah kurang lebih. Nah, nomor 1 tadi paparan sudah disampaikan, data akan kami sampaikan kepada media. Kenapa COVID sangat rendah masuk zona merah? Ini membuktikan bahwa pergerakan PSBB di Jawa Barat sangat efektif, tapi ini tidak jaminan akan selamanya baik jika kedisiplinan tidak bisa dijaga oleh warga di Jawa Barat.
Kemudian beberapa daerah tidak memperpanjang, pada dasarnya hanya peristilahan saja. Jadi tadi saya sampaikan PSBB provinsi dilanjutkan, hanya bagaimana menerjemahkan ke daerah masing-masing, tidak akan dikoordinasikan dengan satu warna oleh gugus tugas provinsi, sehubungan ada 5 indeks kewaspadaan yang sudah diberikan kepada masing-masing, sehingga silahkan mau pakai judul, tidak pakai judul, yang penting di level 5, 4, 3, 2, 1 harus mengikuti kehidupan seperti apa, kerumunan dibatasi atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian di nomor 4, saya kira pegang saja keputusan yang kami umumkan di hari ini. Ada berita-berita terkait zonasi tadi warna di minggu lalu, itu belum resmi karena masih melakukan perhitungan di minggu lalu. Data di awal minggu lalu didiskusikan di hari Sabtu. Nah, yang diumumkan di hari Rabu adalah data-data yang sudah masuk sampai tadi malam di hari Selasa. Saya kira itu. Kemudian realisasi bantuan sosial kita akan terus upayakan, karena jatahnya provinsi ada 1,8 juta yang DTKS dan non-DTKS. Yang DTKS saya kira sudah selesai, data baru non-DTKS kita maksimalkan, mudah-mudahan di Idul Fitri semua yang berhak sudah bisa kita selesaikan. Kemudian perbedaan persepsi kita akan selesaikan secara musyawarah, karena kuncinya adalah yang penting ada kepahaman bahwa pembatasan sosial menjadi penting dan data menjadi panglima dari pengambilan keputusan. Saya kira itu yang akan menyelesaikan perbedaan. Kelebihan di Jawa Barat, ilmuwan-ilmuwan kami sangat baik, sehingga mispersepsi bisa diselesaikan dengan penjelasan data seperti apa. Kemudian juga penjagaan apa pada kelurahan atau daerah-daerah desa yang berbeda warna, itu yang akan disosialisasikan. Di sini ada Pak Panglima, Pak Kapolda, Babinsa, dan Babin Kamtimas akan memegang peran penting juga dalam memastikan penjagaan di desa masing-masing. Contoh, jangan sampai desa status hijau ya didatangi oleh warga yang datang dari desa dengan status merah atau status hitam. Nah, itu akan menjadi sebuah usulan. Kenapa? Karena PSBB skala provinsi pelan-pelan akan bergeser menjadi pembatasan sosial skala mikro di desa dan kelurahan. Kemudian juga kita tidak berharap ada gelombang 2 atau gelombang 3, karena negara-negara lain sudah ada. Oleh karena itu saya katakan tidak ada relaksasi dari PSBB ini, tetap ketat. Yang ada adalah kita memberikan data apa adanya dan melakukan treatment kedisiplinan sesuai dengan proporsinya. Jadi ada yang tetap tegas disiplin tapi dengan proporsi yang menyesuaikan, kita tidak memukul rata lagi. Nanti data setiap 2 minggu di 29 Mei kita akan laporkan lagi ke media apakah terjadi perbaikan atau perburukan, keputusan akan kita ambil seperti itu. Kemudian juga terkait kesiapan anggaran, saya kira semua kota kabupaten sudah ditugaskan menyiapkan anggaran terkait PSBB dan Bansos, masing-masing sudah dievaluasi refocusingnya, sehingga rata-rata sudah siap dalam menyediakan pendanaan selama PSBB dan pendanaan sampai Desember bagaimana survive di saat pandemi COVID. Dan saya sampaikan kita menargetkan minggu ini bisa mengejar 150.000 tes dengan 15.500 tes PCR akan kita teruskan. Semua yang disampaikan ini datang dari data hasil pengetesan. Kami ingin menjadi provinsi yang tingkat pengetesannya terus menjadi yang tertinggi di Indonesia, sekarang sudah paling banyak, dan dengan berita
Bio Farma memproduksi reagen PCR dengan berita, Unpad memproduksi dengan startup. Jawa Barat adalah provinsi pertama yang swadaya dalam alat-alat perang melawan COVID. Ventilator bikin sendiri oleh PT DI, PT Pindad, kemudian reagen PCR oleh PT Bio Farma, kemudian juga Bioteknologi Company bersama Unpad membuat rapid test dengan akurasi 80%. Itu akan menjadikan Jawa Barat dalam minggu-minggu ke depan bisa lebih baik, bisa menolong provinsi lain, dan juga bisa suatu hari mungkin menolong di seluruh dunia juga jika memungkinkan. Nah, dengan keberhasilan PSBB, Jawa Barat di urutan 23 persentase kasus, mudah-mudahan terus turun menjadi sebuah wilayah yang terkendali. Terakhir dari saya, tanpa mengurangi kehikmatan dalam menjelang Idul Fitri dan syariatnya, kami memohon warga satu untuk tidak mudik, kemudian mudiklah dengan digital, silaturahmilah nanti dengan virtual, dan juga berhubung 27 kota kabupaten tidak ada daerah warna hijau, kami merekomendasi sholat Idul Fitri diselenggarakan di ruang pribadi masing-masing. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini menjadi panduan untuk masyarakat dan pemerintah wilayah di Jawa Barat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, ada pertanyaan. Pak, perkenalkan, nama saya Yasmin dari Metro TV Jawa Barat. Saya ingin bertanya ke Pak Kapolda, khususnya Kapolda Jawa Barat. Pak, terkait arus lalu lintas menjelang Lebaran itu seperti apa, Pak? Dan juga arus lalu lintas di daerah-daerah yang tadi sudah dibagi beberapa level itu dari level 1 sampai 5 seperti apa nantinya? Terima kasih. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan, memang ada terjadi peningkatan arus lalu lintas, baik di kota maupun arus lalu lintas provinsi. Terutama kita sudah melaksanakan PSBB yang 2 kali ini diperpanjang, masyarakat ini mendekati Hari Idul Fitri, udah pada pengen belanja gitu. Jadi banyak sekali arus lalu lintas sekarang ini meningkat jadi 40% gara-gara mendekati Hari Idul Fitri. Kami berupaya dan sosialisasi di tiap-tiap kabupaten dan kota, masing-masing Kapolres dan Kasat Lantas mensosialisasikan supaya tidak keluar rumah, kita perketat. Sayang sudah waktu yang 2 bulan kita hasilnya baik, nanti tiba-tiba memuncak. Sayang, jadi ini kita sosialisasikan. Itu aja, terima kasih. Saya Vida dari Kompas, mau nanya ke Pak Gubernur terkait penjelasan, kan Kota Bandung ini diklasifikasikan sebagai zona kuning ya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi berdasarkan data dari pemerintah kota itu kan masih ada, Kota Bandung tuh masih dinilai tinggi angka penyebaran COVID. Depok apa Bandung? Kota Bandung. Ya. Masih ada 30 kecamatan yang zona hitam dan merah. Itu kenapa ya Pak bisa diklasifikasikan sebagai zona warna kuning? Dan yang kedua mau minta tanggapan Bapak terkait KPK yang meminta 3 kepala daerah di Provinsi Jawa Barat untuk transparan terkait bantuan sosial. Terima kasih. Iya. Saya jelaskan tadi, sudah saya jelaskan Mbak, bahwa menilai itu, mohon maaf ya, media jangan hanya melihat dari oh ada kasus positif berarti kayaknya harus merah, nggak begitu. Dalam standar WHO yang tadi saya sampaikan, kita ini ada 8 indeks ya. Ada laju ODP, suspek kan begitu ya. Ada laju pasien belum tentu COVID. Jadi bisa aja dia pasien positifnya tidak ada, tidak banyak, tapi PDP-nya banyak. Nah, itu mempengaruhi indeks penilaian juga, kira-kira begitu. Kemudian ada laju kesembuhan juga. Nah, laju kesembuhan mungkin pasiennya ada tadi jumlahnya, tapi kan kita harus tahu dari jumlah 100% itu kalau mayoritasnya sembuh maka indeksnya kan membaik. Sementara kadang-kadang kita membaca hanya jumlah akhir. Oh, ada jumlah misalkan 50, padahal sudah sembuh 49 misalkan. Nah, itu nggak bisa dipersamakan dengan 50 yang sakit semua di rumah sakit dengan 50 yang mayoritas sembuh. Nah, ini agak rumit menghitungnya, makanya jumlahnya ada 8 tadi kan. Nah, jadi Kota Bandung bisa dibedah, saya tidak bisa membedah sekarang, tapi poinnya ilmuwan di gugus tugas sudah menghitung
bahwa 8 indeks tadi menghasilkan angka dan secara real maka angka itu dikonversi menjadi level kewaspadaan. Saya kira kalau nanti ada rekan-rekan media mau membahas gimana ukuran per kotanya sampai angkanya sekian, itu bisa kita buka, nggak ada masalah. Ya. Pak John silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya meneruskan aja, berarti kalau saya simpulkan itu yang terbanyak di Jawa Barat itu kan kuning, Pak. Mayoritas, iya. Mayoritas kuning. Nah, tadi disebutkan 60% boleh melakukan kegiatan. Saya minta detailnya aja, kegiatan yang boleh dilakukan 60% itu. Ya. Termasuk masyarakat seperti apa, Ya. ekonomi seperti apa. Dan yang kedua, ini untuk TNI Polri, protap pasti berbeda saat pandemi saat ini untuk Lebaran, harus mudik seperti itu. Nah, untuk protap itu pasti berbeda. Nah, itu apa saja kira-kira yang sedang dilakukan saat ini gitu, termasuk TNI Polri, TNI juga, Pak. Maaf. Terima kasih seperti itu. Ya, nanti Pak Pangdam mantu menjawab. Jadi tadi saya lupa pertanyaan kedua. Apapun yang KPK arahkan, kita mencoba untuk selalu disiplin. Jadi kalau ada 3 kepala daerah yang mungkin menjadi catatan, kita akan perkuat pengawasan dari provinsi. Karena tugas provinsi 50% adalah mewakili pemerintah pusat di daerah. Ya. Nah, untuk Pak John, saya jawab, bagaimana mengukur yang boleh tidak boleh? Kota Bekasi sebagai kota jasa berbeda dengan Pangandaran yang sifatnya kelautan dan pariwisata. Maka 60% atau 30%-nya saya meyakini tidak bisa disamaratakan. Ya, selama ini mungkin referensinya adalah Jakarta. Tapi Jakarta itu kota, sementara Jawa Barat penuh dengan desa-desa. Jadi jawaban kami adalah itu menjadi diskresi dari bupati dan wali kota menerjemahkan apa kegiatan. Karawang mungkin mayoritas pabrik, tapi kalau Pangandaran tidak ada pabrik, banyaknya adalah pariwisata. Tentulah berbeda. Yang penting dijaga persentasenya, Kang. Kalau sudah dihitung 30%, pastikan yang bergerak di kota itu adalah 30%. Isinya apa, gado-gadonya apa, terserah. Nah, 60% juga sama, kira-kira itu. Ya. Jadi kami ingin kita tetap tegas, PSBB diperpanjang, tapi ekonomi dilakukan proporsional. Saya pertanyaan kedua, Pak Pangdam silahkan membantu. Baik, terima kasih tadi dari TV One pertanyaannya. Jadi memang untuk mengantisipasi hal tersebut, kita sudah meningkatkan kekuatan. Seperti yang disampaikan Bapak Gubernur tadi, kita akan melaksanakan penguatan di tiap-tiap checkpoint. Kalau kemarin kita melaksanakan siang sampai sore, nah ini kita sampai malam nanti. Sampai malam kita tingkatkan. Kita bagi menjadi 3 shift untuk meningkatkan, mencegah orang-orang yang mudik dan orang-orang yang kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga apa yang sudah kita lakukan selama beberapa kali PSBB ini tetap bisa terjaga dan terkendali, sehingga apa yang diharapkan kita semuanya tidak terjadi penambahan positif pasiennya. Demikian. Saya tambahi lagi, berhubung kami mengumumkan status desa, maka Babinsa dari TNI, Babin Kaptimas dari Polri, itu juga akan diberi laporan dan mereka akan memotivasi kepala desa lurah untuk mengambil keputusan bagaimana menjaga. Tapi pesan dari kami adalah kalau dia sudah bagus, misalkan biru atau hijau, tiba-tiba kedatangan di pintu gerbangnya dari merah atau hitam, itu betul-betul harus dijaga. Saya yakin dengan mikromanajemen ini dalam bulan-bulan ke depan, Jawa Barat sudah sangat terukur, lebih terkendali dengan peta yang lebih detail. Terima kasih kawan-kawan media, mohon disampaikan kepada publik atau nuhun dan juga kepada rekan-rekan Forkominda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.